Bibirnya bergerak, gak bunyi, gak apa-apa. Tapi begini Bu, masa kalah sama ikan? Ikannya zikirnya gak pernah bunyi. Ini yang punya akuarium, coba nanti kan ikan berzikir terus tuh. Kalau ikan sudah mulai ngomong gitu, itu tanda-tanda ikan mau mati. Itu masih penting ngomong, lah itu kayak gitu. Gitu. Coba lah, walaupun 2 atau 3 kali tapi bergerakkan bibir. Kalau mau berikan, subhanallah, bibirnya bergerak. Dan ternyata hasil survei, salah satu untuk menambah kekhusyuan dalam zikir dan ibadah, terutama dalam sholat, itu dengan bergerak bibirnya. Ini selama ini kan kita sholat komentik, zikir komentik gitu. Iya, jadi mulutnya diam tapi katanya baca. Itu kan jadi masalah. Mohon perhatikan di hadis pertama di bab tentang zikir dan doa ini. Allah masalahnya langsung ngasih informasi, aku selalu bersama hambaku yang berzikir kepadaku dengan menggerakkan bibir. Ini masalah bunyi tidak disebutkan ya. Syukur berbunyi minimal kedengaran oleh telinga kita. Walaupun kita tidak suka juga dengan yang zikir keras-keras. Bukan kerasnya, tapi berzikir menggerakkan bibirnya gitu. Bahkan kalau di akhir surah Al-A'raf ada kata-kata wadudal jahri minal qaul, tidak dengan memeraskan suara, tidak. Tapi jangan keluar dari ini, tetap bergerak bibirnya gitu. Enggak bunyi enggak apa-apa. Dan silakan ada yang mau komplain di hari yang pertama ini. Ini benar masih banyak pun itu. Habis sholat itu zikir dulu, iya tidak sambil zikir. Jangankan kau zikir ini, maaf lu, anak sekarang aneh. Ketika masuk rumah, slowing boy itu. Ibunya bilang, baca salam dong. Udah. Ya kayak ibu ya, salamnya dalam. Terus bagaimana mau jawabnya kalau salamnya dalam hati? Zaman sekarang kan itu salamnya dalam hati. Akhirnya masang bel saja deh. Daripada kita salam bisa pakai bel. Ting tong, assalamualaikum. Kita jawabnya kepada bel. Pantesan sekarang hubungan rumah tangga atau mungkin hubungan muamalah sama muslim karena salam aja berat, salam aja mahal, gitu. Padahal kalau boleh mau diterjemahkan, salam lebih daripada maaf. Walaupun kita mungkin malu mau mengucapkan maaf, tapi cukup dengan assalamualaikum kok jawab, cukup. Udah jangan dikait-kaitkan. Tapi kan saya belum minta maaf, sudah lebih daripada maaf salam itu. Makanya kalau boleh saya mau punya bahasa gini. Dulu kan waktu saya masih sekolah ada bahasa gini. Min sama in kompres bahasa apa? Saya juga nggak bisa ucap. Tapi katanya terjemahannya gini. Bukan begitu nih. Bukan begitu. Bahasanya bukan begitu. Gini bahasanya gitu. Olahraga, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Pernah dengar bahasa gitu kan? Itu kan biar semuanya sehat. Gitu. Maka sampai orang-orang yang sudah tua pun masih diajarin sehat, senam. Olahraga untuk orang-orang yang sudah lansia itu olahraga senam apa? Ibu jangan sekali-kali kalau yang udah lansia tuh senamnya lompat tinggi, jangan lah itu. Senamnya malah pakai lagu-lagu bukan lagu senam gitu. Lagunya lagu-lagu daerah. Ya nggak apa-apa, tapi intinya bergerak gitu. Jangan sampai diam. Itu akan diribet. Nah, saya mau minjem bahasa itu, tapi olahraganya saya mau ganti salam. Jadi gimana? Mensalamkan masyarakat dan memasyarakat salam itu baru kalau boleh ngomong pengen dunia ini damai. Ya sekalipun Indonesia mayoritas umatnya Islam, tapi karena salamnya aja berat banget, jangankan kepada orang lain di rumah saja. Padahal Islam mengajarkan sekalipun rumah kita kosong kagak ada orang pun ketika masuk salam kepada dirimu sendiri itu sampai. Maka sekali lagi kita biar tambah harmonis rumah tangganya, tambah erat ukhuwah kita secara muslim, ayo coba salam.
Bahkan kalau boleh, kita pernah mendengar beberapa Rasul mengajarkan sebenarnya salam kapan diucapkan yang terbaik, minimal 2 waktu, ketika bertemu dan ketika berpisah. Maka sampai ketika ada orang jalan, Assalamualaikum, jalan lagi ketemu, cuma hanya lewatin dinding, ketemu lagi, salam lagi, sebegitunya. Ya, intinya tolong jangan salamnya dibatin. Bersih juga gitu, bersih. Perintahnya disuruh baca, kagak baca, alhamdulillah. Baca udah. Terus bagaimana orang lain yang mendengarkan akan mendoakan dengan ya alhamdulillah, dia sendiri juga nggak baca alhamdulillah. Tepuk, baca alhamdulillah, biar saya baca alhamdulillah. Gitu. Inilah kurang damainya umat muslim. Jangankan orang yang sesama ngaji saja. Jujur itu semuanya sama-sama aja begitu pulang ke rumah, di rumah masih bersih tuh masih duduk itu. Masih duduk kenapa sering bersih? Ya kalau udah masak di dapur, sudah cabai dimasukin kan bersih terus. Kenapa nggak baca alhamdulillah? Oh ya Allah gitu. Sekarang anak-anak bayi juga diajarin doa begitu, akhirnya mama nggak baca alhamdulillah, sampai sebegitunya anak kecil sekarang. Karena apa? Ditekankannya di sekolah. Ya, ini berkaitan dengan ini. Mohon sekali lagi, jangan malas untuk mengucapkan atau menggerakkan kalimat zikir. Silakanlah stopwatchnya digedein boleh, tapi intinya menggerakkan bibirnya. Tapi yang nggak pakai stopwatch juga nggak apa-apa. Tapi yang penting zikirnya. Tidak perlu pakai dihitung, mas katok saja semampunya. Gitu. Ayo silakan ada yang mengungkapkan perasaan hati yang selama ini zikirnya masih dipendam. Silakan, ada yang mau tanya Bu seputar hadis yang pertama dulu. Rasul membacakan firman Allah, kalimatnya ana ma'a, bukan bahasa ini. Ana ma'a abdi madzakarni wa taharrakat bi syafa'at. Ini bahasa Allah, tapi Nabi yang membacakan. Kata Allah yang Nabi menyampaikan, aku selalu bersama hambaku yang kalau berzikir kepadaku dengan menggerakkan bibir. Itu saja yang menjadi oleh-oleh di hadis yang pertama. Paham ya? Mulai sekarang tolong gerakan bibir. Jangan cuma hanya untuk nyanyi. Ada nggak nyanyi yang nggak menggerakkan bibir? Nyanyi kan tidak diperintahkan, tidak ada yang ngajarin, tapi bunyi aja. Jadi jangankan ibu-ibu lah. Saya punya anak 4 semua di pesantren. Dan di pesantren nggak dikenalkan TV, apalagi HP, enggak. Paling kalau HP ketika mau pulang dibalikin HP-nya untuk perjalanan memantau gitu. Tapi hebatnya saya salut, nggak tahu dari mana. Begitu libur di rumah, semua nyanyian apal. Dari mana? Kok TV aja kagak, HP kagak, kok apa nyanyian? Itu anak pesantren, dan apalagi itu yang lihat itu iya, TV juga iya, gitu loh. Ke mall yang juga nyanyiannya iya, gitu. Gak apa-apa, nyanyi itu kan seni kan, boleh gak dilarang, tapi jangan sampai nyanyinya bisa berbunyi, zikirnya kagak bunyi gitu. Nyanyinya bisa komat kami, zikirnya kok diem aja gitu. Sekali lagi saya tekankan, ikanlah salah satu contoh yang paling gampang kita cerna. Ikan itu gak pernah berhenti dari berzikir. Saya terjemahkan, ikan itu celok subhanallah, subhanallah. Itu mau gak percaya ini? Kenapa kok saya berani mengatakan begitu? Ada ayatnya. Ayatnya apa? Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Itu beberapa kali dalam Al-Qur'an diulang kan? Apa artinya sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi? Bertasbih semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, bertasbih. Makanya saya terjemahkan ingat ikan subhanallah. Ikan itu. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, orang saya juga cuma menerjemahkan sendiri. Nah kalau ikan ibu saya ajak mau berpikir itu membaca subhanallah kagak percaya, bagaimana
Dengan geledek yang suaranya begitu, itu konon kabarnya lagi bertasbih. Percaya nggak? Geledek itu yang tahu suaranya. Gimana suara geledek? Udah jangan nyebutin, mesti beda-beda sih. Ada yang gluduk-gluduk, ada yang krepek-krepek, ya ini terserah. Pokoknya petir yang berbunyi itu disebutkan dalam surah petir. Ternyata dalam Al-Quran ada surah petir. Surah berapa? Iya, petir. Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu kan arti petir. Ada yang mengatakan guruh. Nama lainnya halilintar. Bahasa Jawanya geledek. Gitu. Surat berapa Tuhan? Ar-Ra'd. Nah, surat 13 di ayat yang ke-13. Itu bagus banget. 13 itu kalimatnya gini. Yusabbihur ra'du. Itu ternyata geledek pun bertasbih. Maka wajar ketika ada geledek, geledek langsung subhanallah. Boleh dong nyamain dengan geledek dengan subhanallah gitu. Karena apa? Geledek itu lagi bertasbih. Coba itu. Makanya bagaimana ibu mau percaya geledek bertasbih gitu loh. Wong ikan yang jelas-jelas bertasbih gitu gue juga percaya. Belum lagi itu dedaunan yang goyang-goyang itu bertasbih gitu. Belum lagi kalau ada suara ayam pagi-pagi itu sebelum subuh ada itu bertasbih. Ibu kalau nggak percaya silakan. Ada yang belum pernah lihat ayam kalkun? Nah, coba ayam kalkun suruh teriak takbir, bisa takbir itu. Coba tasbih. Itu karena itu ayam kalkun itu kalau sudah diteriakin bunyi. Orang ditepukin aja bunyi. Apalagi disuruh takbir, bisa. Dan kita suruh takbir aja gimana aja. Yang kadang saya suka nggak habis pikir. Kan imam ketika selesai qomat nyuruh kan, sawu sufufakum. Itu tahu artinya. Luruskan dan rapatkan. Kenapa nggak bilang samina wa ata'na gitu? Saya dengar dan saya taati. Gak pada ngomong pantesan, gak pada rapat, gak pada lurus. Karena nggak ngomong, nggak jawab. Gak ada kontak antara imam sama makmum. Gebes banget. Saya sebagai orang yang sedikit ngerti kan bahwa lurus dan rapat menjadikan sempurna dalam sholat berjamaah itu indah banget. Makanya ketika kita nggak rapat risih hatinya. Tapi bagi orang yang nggak berilmu, maaf saya punya tetangga, masya Allah, paling marah gitu. Kalau sholat kok dijejerin sama saya paling marah. Saya paling nggak khusyuk kalau sholat jejeran sama Pak Ustadz. Kenapa? Kakinya gerayaan. Dia merasa kagak khusyuk karena saya dempetin. Saya lebih-lebih, saya paling gak khusyuk kalau ada jamaah sebelahnya kok gak mau dempet. Paling gak khusyuk. Ya karena apa? Pantesan imam mau luruskan, rapatkan, kagak ngedenger. Makanya kagak jawab apa-apa, diem aja. Atau gak tahu jawab tapi dalam hati kan. Gitu ya, karena itu semuanya semua taruh dalam hati. Enggak ya. Mulai sekarang, mulai sami nawat rapatkan. Tapi awas, lebih banyak lagi udah ngomong sami nawat, kok kagak juga apa. Itu akan jadi pengecut, akan jadi pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Nah, satu hadis dapat lumayan. Yang kedua, orang suruh nanya kagak mau, nanti apa soal profesi rumah. Suaminya nggak bisa ngasih tahu repot lagi. Oke, hadis yang kedua 1567 dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, perhatikan, tidak beramal anak Adam satu amal yang sangat menyelamatkan dia dari azab Allah seperti menyebut Allah. Susah itu bahasanya. Makanya kalau mau dekat sama ada bebas begini. Tidak ada amalan anak Adam dari amalan yang paling bisa menyelamatkan dari siksa Allah selain dari zikir kepada Allah, atau bahasanya selain dari menyebut Allah. Kalimat apapun yang ada Allahnya, boleh alhamdulillah, boleh Allah Akbar, boleh subhanallah, gitu kan? Boleh la haula wala quwwata, silakan.
Makanya nanti di belakang ada al kalimatut thayyibat gitu. Ada kalimat-kalimat thayyibat yang biasa kita dengarkan di nyanyian-nyanyian atau di zikir-zikir umum. Itu kalimat apa kan? Subhanallah, alhamdulillah. Wah, itu ternyata kalimat thayyibah itu kayak gitu loh. Itu kan karena kita senangnya dinyanyikan, makanya harus urutan. Padahal nggak mesti, pilih dan kita suka monggo. Mau subhanallahnya doang boleh, mau Allah akbarnya doang boleh, mau la ilaha illallah silakan. Mending juga gitu kalau megang tasnya juga subhanallah, subhanallah. Gitu boleh. Jalan kok akan nanya boleh. Jadi bebas kita mengucapkan. Nyebut Allah itu ternyata yang paling banyak untuk menyelamatkan dari siksa Allah. Dan yang perlu digarisbawahi buat kita semuanya, bahwa zikir yang bermakna indah itu adalah salah satu alternatif untuk menghindarkan dari pikun. Pernah dengar kata-kata pikun? Apa itu pikun? Lupa. Tapi tidak semua lupa itu dikatakan pikun. Ayo, pikun. Dan ini yang paling membahayakan. Walaupun sebenarnya ada untungnya, membahayakan tapi ada untungnya. Kenapa dikatakan membahayakan? Iya, kalau udah orang kok sampai pikun, itu berarti sudah tidak lagi ingat, sudah tidak lagi zikir. Tapi untungnya apa? Orang kalau sudah pikun, maaf, tidak jadi madorok. Kenapa? Berbuat baik tidak menjadi pahala, berbuat jelek enggak jadi dosa. Itu pikun. Maka dalam salah satu zikir setelah sholat atau salah satu doa setelah, ada kalimatnya diajarkan gini. Rasul nggak pernah meninggalkan Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubli wa a'udzubika min an uradda ila adzalil umur wa a'udzubika min fitnatil dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Nanti dibuka di bab tentang sifat sholat tidak ini urutan setelah satu ada zikir ini. Apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk minta kepada Allah 5 hal. Pertama, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu dari sifat bakhil. Tahu bakhil? Pelit. Jangan menjadi orang yang pelit. Tidak akan bikin kaya orang pelit. Iya. Sebaliknya, jangan jadi orang yang yang tidak mau dermawan. Kenapa? Orang dermawan itu tidak lagi akan menjadikan miskin. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama Allah menyebut yang wa'udzuka minal jubli. Ini kita berlindung dari sifat pengecut. Dan yang ketiga ini yang penting, wa'udzubika min an uradda ila adzalil umur. Berlindung kepada Allah dari dikembalikannya umur kepada yang paling rendah. Umur yang paling rendah umur itu sampai Rasulullah mendoakan itu, jangan sampai umurnya sudah. Maka pantas kalau Rasul pernah menyatakan usia umatku termasuk kita mudah-mudahan itu berkisar antara 60 dan 70. Artinya kalau nggak kepala 6 ya kepala 7. Kalau udah jangan begitu. Kenapa? Akan bikin menyusahkan orang. Kalau dari kepalanya di atas 8, itu maaf, makan kagak enak, tidur kagak enak, diajak kemana-mana susah. Tapi kagak diajak kasihan di rumah. Ayo, awas hati-hati. Kalau mulai sekarang jangan minta doa umur panjang. Ibu makanya kalau menengok orang sakit di rumah sakit, yang usianya udah tinggi, usianya udah kepala 8, kepala 9, sakit dirawat di rumah sakit. Ibu mikir, ibu kepengen punya umur panjang, pengen punya umur panjang. Emang apa yang diinginkan dengan umur panjang? Iya, maaf sekali lagi Bu. Ini ada 3 ibu yang udah ngomong ke saya, Masya Allah. Saya kesedih banget. Ustaz boleh enggak saya nabung untuk masa tua saya? Nanti kalau saya udah tua, biar saya dititipin di panti jompo. Ini dari 3 ibu. Ibu ngaji masalahnya loh. Astagfirullah ibu. Ibu berarti kepengen umurnya panjang, ibu kepengen usianya sampai berlebih. Jangan ibu, jangan.
Apa kira-kira ungkapan ibu? Kenapa kok sampai dia mau nabung hanya untuk menyiapkan hari tua, biar nanti kalau tua dititipin di panti jompo? Kenapa? Lihat anak-anak sibuk semuanya, nggak ada yang open terhadap ini. Masya Allah, sampai sebegitunya. Maksud saya ibu kalau bisa sebelum masuk sampai panti jompo, ibu sudah dipanggil Allah dulu. Kenapa sih pakai mata pikir sampai ke panti jompo? Enak emang di panti jompo tuh enak. Ya enak banyak temannya. Kan kalau lagi sehat enak. Lagi panti jompo sakit. Apalagi ketika sudah setahun tua, maaf, lebih-lebih kalau udah pikun. Sudah makan bilang belum makan. Belum mandi bilang sudah mandi. Coba apa yang menyakitkan? Udah, makanya kenapa kalau Rasulullah menyebutkan usia umatku berkisar antara 60 itu yang paling ideal. Masih doyan daging. Masih diajak jalan-jalan enak. Artinya bisa naik turun kendaraan sendiri, nggak perlu pakai repot. Subhanallah. Ya, hati-hati kita semuanya, jangan memikirkan terlalu jauh ke sana. Makanya kalau zikir itu ternyata mengantisipasi kita jangan sampai orang yang lupa. Makanya kalau orang yang lagi makan nyebut gitu kan. Mana ibu-ibu juga kalau dari jalan nyebut, itu maksudnya zikir gitu. Makanya kalau bisa zikir dan nyebut itu jangan sampai disuruh. Kita sudah biasa gitu. Maka ketika terjadi apa-apa, maaf. Lagi-lagi yang saya itu kok kalau melihat ibu di mana-mana, jangan kan yang ngaji latah. Kalau udah di rumah di dapur apalagi lagi masak, soletnya jatuh gitu. Kodok yang disebut itu. Bukan nyebut apa Allah Akbar, apa Subhanallah, atau la ilaha apa saja, atau minimal Allah gitu. Kenapa kok yang disebut malah latah gitu? Ini ibu-ibu, tapi insya Allah ibu di sini gak ada skala. Mending diam daripada ngomong kata-kata yang gak diam. Makanya Nabi pernah menyatakan, "Qul khairan", katakan yang baik. Kalau tidak bisa, ibu pilih mana? Perhatikan kata Nabi, "Qul khairan", katakan yang baik. Auliyasmut, atau diam. Ibu pilih mana? Milihnya berkata baik, jangan milih diam. Kalau milih diam berarti gak bisa berkata baik. Oh, Pak Besar selama ini ngomongnya suka latah terus. Ya, dan sekali lagi, ternyata zikir ini selain di dunianya untuk mengantisipasi pelupa atau pikun, yang kedua, yang paling akan menyelamatkan dari azab Allah itu zikir. Mudah-mudahan kita semua zikir yang paling ringan adalah kalimat subhanallah. Nanti di belakang ada kalimat ini. 2 kalimat yang paling disukai oleh Allah, ringan diucapkan, berat dalam timbangan Allah. 2 kalimat ternyata berorientasi subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Maka pantesan orang-orang Ustadz Kiai zaman dulu kemana-mana bawanya tasbih. Itu karena untuk zikir subhanallah, untuk zikir itu. Saking tasbih itu sudah biasa buat zikir, begitu ada kejahatan, ada maling bingung gak punya senjata, lempar tasbih, bus, kena balik lagi tasbih. Itu zamannya nonton si itu. Itu pakai tasbih bisa. Itu ya wajar lah orang Arab bisa untuk tasbih. Nanti stop buat yang bisa buat zikir, nanti bisa untuk memukul musuh. Tapi jangan harapkan balik lagi. Stop. Baik, dua hadis. Ada yang mau komplain? Ada yang nanya dulu? Kalau tidak ada, dia pikir 1 hadis lagi. Ada sementara kalangan hanya zikirnya menyebutkan Allah atau bahkan jadi buku itu kemana dong? Iya, 3 Islam mengajarkan apapun yang disebut yang fasih, kata kalau baca orang bilang, atau bahasa tartil, yang mau sependek apapun yang bermakna gitu loh. Itu loh orang nyebut gimana Pak? Buku. Ya, coba gitu kalau mereka bacakan loh. Itu mau kan la ilaha kan kayak gitu. Tapi kok kalau satu itu Allah. Jangan itu. Pelan, lebih baik pelan, bermakna daripada cepat dan banyak tapi tidak
Seperti ibu-ibu, kalau tadarus jangan ngejar 3 juznya satu hari. Tapi baiknya bacaannya walaupun cuma 1 juz, tapi bacaannya jelas. Dia mengucapkan juga begitu. Jangankan Allah disebutnya cuma dipotong, nama dipotong juga tidak bermakna. Gitu kan? Namanya Saifullah namanya. Dipanggilnya Bulbul. Apa ini? Makanya kalau boleh sependek apapun yang bermakna. Paling parah lagi ada namanya Narwianto. Makanya Pak Nar. Kalau lu masih bagus Nar. Yang sering sakit hati saya. Gini, kan Ustadz itu kan satu kata. Kata artinya apa? Makanya mulai sekarang kalau saya minta enggak nyeyok jangan tersinggung. Ustadz itu satu kata. Ustadz, apalagi us gitu. Maka mohon itu salah satu pelajaran yang didapat dari akikah. Kan salah satu isi akikah selain menyembelih kambing, mencukur rambut, juga memberi nama. Maksudnya apa? Tolong beri nama yang baik. Maksudnya apa? Ketika kita manggil sekaligus mendoakan, itu kan perintahnya. Tapi namanya udah bagus banget, diberikan buku nama sampai 3 gitu. Karena biar sekaligus nanti di paspornya 3 nama. Buah namanya bagus banget. Tapi begitu udah jadi namanya bagus, sudah potong kambing, dicukur rambutnya, tapi hadiahnya panggilannya beda-beda. Saya punya teman namanya bagus banget, Luqmanul Hakim. Dipanggilnya Komeng tuh. Kan sakit ya Allah. Ini dulu bagaimana caranya memberi nama bagus ke panggilan, katanya panggilan akrab. Ya seakrab makanya jangan keluar dari nama yang dipotongkan kambing dulunya gitu. Ya, mulai sekarang itu perbaiki nama kita untuk bisa menjadi doa. Gitu kan? Makanya gini, biodata zaman dulu, saya pernah ngisi dulu kan nama lengkap, bawahnya kan nama panggilan, itu langsung disebutkan dalam biodata. Sekarang kan buru-buru mikirin nama panggilan, nama panjang aja kadang-kadang disingkat-singkat. Baik, udah kayak. Jadi kalau Allah jangan disingkat, loh, jangan di Allah gitu. Itu jangan meningkat. Baik, satu hadis lagi. Ya pas. Kan kita sukanya mikir. Hadis ketiga 1568 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak duduk satu golongan di satu majlis yang mereka sebut Allah padanya. Alias ada kalimat Allah terserah, mau kalimatnya subhanallah, mau kalimatnya Allah Akbar. Banyak ada kalimat Allah di dalam majlis itu disebut. Apa disebutkan sini? Melainkan dikelilingi mereka oleh malaikat dan dicucuri mereka dengan rahmat dari, dan Allah menyebut mereka di dalam daftar orang-orang yang hampir kepadanya. Ini gampangnya gini. Orang yang duduk di satu majlis, dia tidak ngantuk, dia tidak nyebut itu. Minimal kata pendek Allah, minimal. Apalagi kita membaca subhanallah atau membaca kalimat doa, Rabbi zidni ilma, Allahumma paling doa itu. Atau apalah, lebih-lebih membaca Al-Quran. Ini janji dari Nabi. Pertama, malaikat mengundi. Yang kedua, rahmat bertebaran. Yang ketiga, kita tercatat di dalam buku di sisi Allah yang terdekat. Jadi kalau boleh mau jujur, selama ini kita tahu artis. Coba kalau ada datang artis ke satu tempat, orang yang nyambut hanya karena kepingin salaman atau minta tanda tangan gitu kan. Dia tidak pernah tahu, kita tidak pernah memahami kita lebih daripada artis. Kenapa? Malaikat yang berbondong-bondong mengelilingi kita di majelis ini.
hanya kepingin mendoakan rahmat kepada Allah untuk kita semua. Jadi malaikat semua kita nggak tahu, karena kalau kita tahu kita juga takut mungkin bisa jadi, atau mungkin GR barangkali. Tapi sudahlah, kita yakin malaikat mengelilingi kita semua sambil mendoakan rahmat untuk kita bisa dapat dan menjadikan catatan di sisi Allah dengan orang-orang yang terdekat di sisi. Lebih kurangnya mohon maaf, yang benar milik Allah, 3 hari untuk oleh hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa menikmati dari kehidupan kita menyongsong Idul Adha, semuanya niat untuk bisa ikut berkorban. Oh, silakan mana? Kisah tentang penyembelihan Nabi Ibrahim dari Ukraina itu kan disebut as-samat ya, Iya. Tapi intinya kan di situ sebenarnya pernah secara jelas eksplisit menyebutkan yang disebut itu adalah Ismail. Nah, pertanyaan saya bagaimana sampai ulama zaman dulu sampai pada kesimpulan bahwa itu adalah Ismail? Iya, di ayat surat As-Saff itu benar, Ismail sampai tiduran di anggaplah kalau dibalik-balik. Tapi sebelum disembelih Allah menyatakan benar kamu sudah. Jadi enggak sampai di Nabi Ismail. Itu justru yang sampai sekarang masih banyak orang fanatik dengan kurban adalah domba atau gampangnya kambing. Sampai fanatik harus kambing. Oh, Ismail dulu digantikan kambing atau domba gitu. Ya saya katakan, kenapa Rasulullah menyebutkan unta atau sapi bisa untuk 7 orang? Kenapa Rasul menyebutkan begitu? Gitu, kan? Apalagi kan kita sekarang mencari maslahat. Yang paling maslahat apa coba? Daging kambing dengan daging sapi. Kalau boleh mau diukur, 7 sapi.